Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya nih di Denny Channel. Ini pagi hari apa ini? Hari Rabu. Ini kegiatan saya nih mau nyari kutu air, tapi nggak nyari ke jauh-jauh. Saya ternak di belakang, di empang, di belakang rumah ya. Saya ingin kasih tahu pada kalian bagaimana sih cara-cara budidaya kutu air kan gitu. Masalahnya kutu air sekarang langka, kalau beli pun mahal kan. Makanya saya ingin kasih tahu aja gitu, sharing bareng-bareng kali aja, masuk di kalian bisa apa sih namanya, bisa cocok, kalian bisa ternak. Jadi nggak repot-repot nyari pakan ikan buat burayak. Yuk ikutin yuk, maaf nih nggak diedit. Oke, topi dulu belakang. Yuk. Kita udah nyampe nih, tuh kendaraan banget ke rumah saya. Terus ini belakang tuh, kelihatan nggak kutu air ya, sama jentik nyamuk tuh. Kita ngambil airnya dulu. Kenapa pakai air bawaan dia? Supaya tadi serok kutu airnya nggak gampang mati. Jadi bisa buat burayak sampai sore gitu. Nanti digantinya di sana sama air yang udah diindepin. Sini mah pakai airin aja. Jadi keuntungannya kita ternak gitu, jadi kutu airnya itu nggak gampang mati. Coba kalau kita nyari jauh pas sampai rumah pada mati. Buat burayak juga dia nggak mecah jadi mati kan. Kalau deket mah dia dikasih ke burayak, terus besoknya dia mecah nih. Kalau hidup dia mecah terus dimakan oleh burayak. Burayak itu nggak pernah makan yang bulat-bulat begini langsung, jadi dia nunggu pecahan dari kutu air dulu gitu. Serok nih. Ya kan, gitu kan. Penting, ini sangat penting dasarnya buat ternak ikan cupang, ikan apapun, mau gurame kayak, mau ikan hias yang lain kayak gitu kan ya. Kutu air tuh harus ada, harus punya. Ya sekarang bolehlah kalian masih ngandelin di alam, nyari-nyari
Ntar kalau musim hujan seperti sekarang bagaimana? Ayo, kalau di sawah berkanyut kan. Nah, pikirin itu, jangan selamanya kalian ngandelin di alam. Bolehlah pertama kalian ngandelin di alam, terus sembari belajar bagaimana caranya ternak kutu air. Jadi nanti pas kutu airnya nggak ada di alam, kalian udah bisa. Soalnya belajar ternak kutu air ini nggak sebulan 2 bulan, nggak langsung bisa. Walaupun udah pakai ini pakai itu, pakai segala macam, pakai M4 segala macam, nggak semudah itu. Kenapa? Bukannya susah, jadi kemungkinan Allah itu pengen kita usaha dulu biar kita tahu perjuangannya, kan gitu maksudnya. Ntar juga kalau kita udah usaha sebulan 2 bulan 3 bulan 6 bulan lamanya pasti ada hasilnya dikit-dikit mah. Jadi nggak melulu harus ngandelin di alam. Nah kan kita juga umur kita nanti makin tua, masa nyari di alam terus? Ya kalau seumpamanya di daerah kalian masih banyak danau atau gimana, ya itu masih keras sih. Cuman kan kita pemikirannya panjang nih, pikirannya enak kan. Kalau di belakang rumah begini atau di depan atau bagaimana, kalian punya sendiri, bangun tidur nggak usah buru-buru nyari kutu air kan, nyendok ada di belakang, nggak usah perebutan sama yang lain kan. Ini kalau mau jadi tani apalagi breeder gitu kan ya, kalian tuh harus pelajarin ini juga. Ini ilmunya tuh, saya sembari ngomong aja tuh banyak tuh. Ya kan, di sini tuh bang nih duduk, belum kesana-sana gitu kan. Alhamdulillah kalau buat burayak mah ada baik tiap harinya. Nah kalau udah kalian ini tuh, pokoknya kalau kalian punya lahan agak luas, kalau mau dibikin gali aja tuh belakang rumah. Kayak saya ini kan masih agak luas ya, gali lebih bagus kolam tanah gitu, kolam tanah. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Kenapa disaranin kolam tanah? Jadi kalian tuh memupuknya enggak setiap hari, enggak setiap minggu, ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali cukup kan gitu. Tetap dikasih pupuk, tetap dikasih starter, kotoran-kotoran hewan, atau kalau itu nambah banyak itu ntar jadinya. Kalau enggak pun karena pembuangan limbah rumah tangga ini kan ya, jadi banyak tuh sisa-sisa makanan segala macem. Nah itu harus difermentasi dulu. Difermentasi bagaimana? Kita kasih M4 ke sininya, ke empangnya, bisa kasih M4 campur molase. Terus dicampur juga kayak urea segala macem, urea terus sama pupuk penyubur tanaman, nggak apa-apa. Nah itu bukan buat makan bukan makan kutu air. Ingat, kutu air itu bukan makan kotoran, bukan makan molase, bukan makan M4, bukan. Jadi itu di sini kan ada tuh sisa-sisa makanan. Nah M4 itu fungsinya untuk mengurai itu. Dia kan bakteri tapi baik, mengurai jadi plankton. Ingat, jadi plankton. Nah plankton itu yang bakalan jadi makanan si kutu air. Jadi nggak ada tuh kutu air yang makan
kotoran hewan, segala kotoran ayam, segala kotoran puyuh, nggak ada. Dia memakan makanan plankton yang apa sih namanya, yang dari uraian bakteri yang baik. Kalau di tanah begini kan dia bisa ngurai nih, walaupun nggak dikasih apa sih namanya M4 juga bisa ngurai, cuman dia hasilnya ya nggak selalu banyak kayak gini. Ntar kalau dikasih M4 lagi, dikasih 4 pupuk-pupuk lagi dah buat-buatan kita gitu ya, lebih banyak lagi. Jadi kita istilahnya mau nernak 1000 pasang ada insya Allah gitu kan. Tuh banyak ini ya tuh. Tuh coba tuh di sini masih banyak tuh gremek tuh tuh. Jadi gitu ya, kita alhamdulillah ya punya banyak produk luar tuh, maksudnya kayak M4, pertanian, peternakan, perikanan, itu fungsinya itu alhamdulillah. Jadi kita nggak bingung-bingung nyari produk-produk lain, itu juga cukup tuh manfaatin. Itu pengurai yang sangat baik, itu pengurai yang menurut saya sih sangat baik dah, recommended buat kita para petani, para peternak. Satu lagi, kalau nernak kutu air itu perlu kesabaran, karena dia nggak jadi sebulan 2 bulan. Saya aja ini, kalau kalian pengen tahu, walaupun di tanah begini dulunya ini jadi setahun, dari dikit akhirnya jadi banyak setahun. Coba kalau emang kalian nggak punya mental jadi petani atau peternak, kalian jangan nyerah juga, sama harus belajar ya. Bayi aja kan mau jalan harus belajar, nggak mungkin langsung keluar jalan, harus bertahap. Intinya mah gitu, apa sih namanya, kalian harus semangat aja kalau mau terjun di dunia usaha apapun gitu ya, khususnya di dunia ikan cupang. Dasar-dasarnya dulu, pokoknya jangan mikirin omset yang tinggi aja. Nanti kalau mikirin itu omset yang nggak dapat, kalian malah bubar, malah awang, malah ntar jadi ngecap nernak ikan cupang susah begitu. Jangan, sabar aja. Kalau kalian masih punya pekerjaan, kerja dulu. Ini mah ikan cupang mah sambilan gitu, kalian sambil belajar, sambil fokus, sambil apa sih namanya ya, belajar biar tahu seluk-beluknya dah dulu. Jangan langsung terjun. Kalau emang kalian putus uang kerja juga, di PHK segala macem, kalian tuh jangan langsung terjun dulu, senengin dulu. Terus bagaimana bang pendapatannya? Ya boleh dah kalian nyuruh orang, nyuruh bocah gitu nyari-nyari di alam, tapi skala kecil aja dulu, jangan skala besar. Kalaupun mau main skala besar ya, kalian harus nyuruh orang tuh buat ngeberitin, buat nernakin. Nah kalian bayar tuh, maksudnya gitu, jadi apa sih, yang ngimbit orang, baru kalian yang yang ngejualin gitu. Itu boleh tuh, tapi kan itu perlu modal yang gede ya, terserah kalian sih itu mah. Buat kalau kalian mau begitu, tapi saran saya sih jangan buru-buru nyebur di dunia ikan cupang gitu. Soalnya banyak hal-hal yang kalian belum ketahui, harus kalian pelajari dulu. Soalnya nanti saya takutkan kalau banyak yang langsung terjun langsung nggak ada
apa sih namanya, nggak ada pengukuran diri dulu, langsung terjun baik gitu ya, akhirnya malah nyesel. Nyeselnya apa? Soalnya ntar modalnya banyak, untungnya nggak ada, akhirnya kalian kan bubar juga gitu. Jadi APG belajarin dulu ya. Maaf ini bukannya menggurui, cuman sharing aja, karena saya duluan gitu ya, dulu mainnya duluan, jadi agak tahu tuh perjalanan pertamanya gitu. Kalian harus punya dulu nih, ini tuh omset kalian, apa sih omset, apa sih ini, tabungan kalian buat ikan cupang kalian, salah satunya ini. Udah gitu aja dah, ntar lain kesempatan besok saya ada video lagi, tenang. Pokoknya kalau kalian suka mah tonton dah, di like itu, di share apa gimana, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyerek dulu ya.